Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik Nur Hidayat, NPM 20017051037. Saya akan menjelaskan tentang inferensi logika. Inferensi logika adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi untuk menentukan argumen valid dan argumen invalid. Dalam inferensi logika, kita akan diberi suatu premis dan konklusi. Premis adalah hipotesa atau asumsi, sedangkan konklusi adalah kesimpulan. Suatu argumen dikatakan valid jika semua premis itu bernilai benar atau tautologi. Selain itu salah atau invalid. Metode. Cara untuk membuktikan inferensi logika. Pertama, ada tabel kebenaran. Jika terdapat dua premis dan premis tersebut tidak ada dalam hukum inferensi logika. Kedua, afirmasi atau hukum inferensi. Jika terdapat lebih dari dua premis dalam sebuah soal inferensi logika. 1. Tabel kebenaran. Untuk mengetahui suatu argumen valid atau tidak, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tentukan premis dan konklusi argumen tersebut. 2. Buat tabel yang menunjukkan tabel kebenaran untuk semua premis konklusi. 3. Carilah baris kritis, yaitu baris di mana semua premis bernilai benar. 4. Dalam garis kritis tersebut, jika nilai kesimpulan semua benar, maka argumen tersebut valid. Dan jika baris tersebut ada konklusi yang bernilai salah, maka dinyatakan invalid. Contoh, premis 1, P atau dalam kurung Q atau R. Premis 2, negasi R. Konklusinya P atau Q. Dari tabel kebenaran, kita dapatkan bahwa baris kritis adalah baris ke-2, 4, 6. Baris yang semua premisnya bernilai true. Pada baris tersebut, kesimpulan juga bernilai true, maka argumen tersebut valid. 2. Afirmasi atau hukum inferensi. Terdapat 7 kaidah inferensi logika, antara lain modus ponen, modus tollens, penambahan disjungtif, penyeradaan konjungtif, silogisme disjungtif, silogisme hipotesis, dan dilema. 1. Modus ponen. Premis 1, P implikasi Q. Premis 2, P. Konklusinya Q. Contoh, jika digit terakhir suatu bilangan adalah 0, maka bilangan tersebut habis dibagi 10. Digit terakhir suatu bilangan adalah 0, maka kesimpulannya bilangan tersebut habis dibagi 10. 2. Modus tollens. Premis 1, P implikasi Q. Premis 2, negasi Q. Konklusinya negasi P. Contoh, jika Zeus seorang manusia, maka ia dapat mati. Zeus tidak dapat mati, maka kesimpulannya Zeus bukan seorang manusia. 3. Penambahan disjungtif. P konklusi P atau Q. Q konklusi P atau Q. Contoh, Simon mengambil mata kuliah matematika diskrit. Kesimpulannya, Simon mengambil mata kuliah matematika diskrit atau mengulang mata kuliah algoritma. 4. Penyederhanaan konjungtif. P dan Q konklusi P. P dan Q konklusi Q. Contoh, Lina menguasai bahasa basic dan Pascal. Kesimpulannya, Lina menguasai bahasa basic. 5. Silogisme disjungtif. Premis 1, P atau Q. Premis 2, negasi P. Maka konklusinya Q. Premis 1, P atau Q. Premis 2, negasi Q. Maka konklusinya P. Contoh, kunci kamarku ada di sakuku atau tertinggal di rumah. Kunci kamarku tidak ada di sakuku. Maka kesimpulannya, kunci kamarku tertinggal di rumah. 6. Silogisme hipotesis. Premis 1, P implikasi Q. Premis 2, Q implikasi R. Maka konklusinya P implikasi R. Contoh, jika 18486 habis dibagi 18, maka 18486 habis dibagi 9. Jika 18486 habis dibagi 9, maka jumlah digitnya habis dibagi 9. Maka kesimpulannya, jika 18486 habis dibagi 18, maka jumlah digit-digitnya habis dibagi 9. 7. Dilema. Premis 1, P atau Q. Premis 2, P implikasi R. Premis 3, Q implikasi R. Maka konklusinya R. Contoh, nanti malam Adi mengajak saya nonton atau mengajak saya makan di restoran. Jika Adi mengajak saya nonton, maka saya akan senang. Jika Adi mengajak saya makan di restoran, maka saya akan senang. Maka kesimpulannya, nanti malam saya akan senang.
Sekian video inferensi logika dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.